Pemirsa Target News TV, diduga gunakan listrik PLN ilegal untuk sumur bor, Pemdes Negeri Sakti disorot soal transparansi dan konflik kepentingan. Minta waktunya Pak, mohon maaf udah ganggu Pak ya. Iya. Dengan Pak siapa? Tadi Pak Adi. Ini pembangunan pada tahun berapa Pak? tahun kemarin itu 2005. Ini Januari Pak ya. Ini sudah dinikmatin oleh masyarakat Pak. Pembangunan ini apa? airnya ya Ada berapa rumah Pak yang ngambil? kayaknya dulu Satu ya. KWH-nya ngambil dari mana Pak? ini masih nyambung dari rumah. Pakai hak Bapak sendiri. Iya. Jadi mereka ada pembayaran? Belum. Belum ada pembayaran ya? Oh, berarti masih nyantol Pak ya? Jaluran api ngambil dari atas saya. Mencuri dari sana Pak ya, dari sana ya. Sudah Bapak izinkan apa seperti apa? Ya karena pas selesai pengeboran kan menguras-nguras gitu kan. Ini kan airnya bersih kan. Ya, tetapi gini Pak, ini kan sudah melakukan Ya. kita dari pihak PLN ya. Karena pembangunan ini ada KWH sendiri. Kenapa mereka sudah ada ini namanya pencuri api Pak? Apabila ada okal yang turun, Bapak kena, siapa yang bertanggung jawab? Gitu Pak ya. Ini masuk di RK berapa Pak? Dusun berapa? Dusun 1. RT berapa Pak? RT 1 ya Pak ya. Ada pembangunan berapa aja Pak ini? Ada berapa biji? 4 titik. Ada 4 titik ya. Oke, terima kasih Pak ya. Berapa anggaran Pak? Kalau Bapak tahu? Kurang tahu juga. Ada 20 juta? Lebih ya? Ulang informasinya? Belum ada ya? Ada tadi tahu taruh mana mas masak kayu. Terima kasih Pak ya. Iya, iya. Pak siapa tadi? Pak Adi. Terima kasih Pak. Ada berapa rumah yang pakai ini? Tapi nggak ada KWH ya Pak ya? Belum ada ya? Dia nyantul Pak ya? Sudah Bapak izinkan ini Pak ya? Ini dari PLN atau dia mereka sendiri yang ada di Pak? Dari desa? Dari desa ya? Atas nama siapa Pak yang ngambil ini? Kalau yang ngambil ini ya? Kasih pembangunan Pak. Atas nama siapa Pak? Boleh tahu ya? Kurang tahu juga ini. Tahu ya? Sorotan publik tertuju pada pemerintahan Desa Negeri Sakti terkait dugaan penggunaan arus listrik PLN secara ilegal pada 4 titik sumur bor yang diperuntukkan bagi kebutuhan air bersih masyarakat. Dugaan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai kepatuhan hukum dan transparansi pengelolaan fasilitas publik yang bersumber dari anggaran negara. Saat dikonfirmasi, Sekretaris Desa menolak memberikan keterangan dengan alasan belum mendapat izin dari Kepala Desa Negeri Sakti, Dedi Setiawan. Sikap tertutup tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hingga berita ini diterbitkan, klarifikasi dari Kepala Desa belum diperoleh karena yang bersangkutan tidak berada di tempat saat didatangi tim media. Dugaan penggunaan listrik PLN tanpa hak berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku pencurian arus listrik. Selain itu, tim media juga menerima informasi adanya dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran desa sejak 2021 hingga 2025, termasuk indikasi markup dan pekerjaan fiktif yang berpotensi melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sorotan semakin menguat dengan adanya dugaan konflik kepentingan dan praktik dinasti, mengingat jabatan kepala desa sebelumnya dijabat oleh orang tua kepala desa saat ini, serta sekretaris desa yang disebut telah menjabat sejak 2011 dan diduga memiliki hubungan kekerabatan. Atas temuan tersebut, tim menyatakan akan melaporkan persoalan ini ke instansi terkait dan mendesak inspektorat serta aparat penegak hukum untuk melakukan audit menyeluruh, independen, dan transparan. Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pemerintah Desa Negeri Sakti dan pihak-pihak terkait demi keberimbangan pemberitaan. Dari Lampung Utara, Kecamatan Sungkai Utara, Target News TV Bangsawan Ari melaporkan.
Sekdesnya siapa nama Pak? Ini desa apa? Kecamatan? Oh, sumur bor kita berapa titik Pak? 4 titik. Terus di dusun berapa saja? Sudah bisa dinikmati masyarakat? Sudah ikut ya Pak ya? Baik, tidak ada masalah Pak ya? Saluran semua ya? Jadi saluran ini kalau masyarakatnya ngambil air dari sumur bor seperti tahun 2025 ini, mereka beli pipa sendiri apa seperti apa Pak? Kalau itu saya kurang tahu pasti. Yang tahu yang pastinya kan desa hanya menyediakan sumur bor. Kalau mereka memang kekurangan air, kalau sendiri yang ada dari sendiri. Tapi kalau teknisnya mereka mau pasang pipa atau bongkar, Mereka ya, termasuk seperti untuk apinya Pak ya, seperti KWH Ya. sendiri ya, berdirinya ya, nggak ngambil dari masyarakat. Enggak. Ya. Jadi 4 itu sudah ada KWH semua Pak ya. Jadi 4 titik itu Pak, sumur bor itu sudah ngalir semua ya? udah Nah, udah pakai KWH sendiri ya? Bukan nebeng KWH yang punya tetangga, rumah-rumah itu enggak ya? Enggak, memang ada anggarannya kan. Memang udah selesai dipasang KWH-nya ya? Setahu saya ya Mas, sumur bor itu 4 titik. Ya. Kemarin sudah diperiksa inspektorat. KWH ataupun yang lain semuanya sudah ada. Masalah nanti temuan nanti ya tinggal kita lihat nanti apa kekurangannya. Karena kami desa itu sudah terbiasa yang namanya sudah dibangun semaksimal mungkin, masih tetap ada kesalahan itu biasa. Dan orang yang nyari-nyari juga itu sudah biasa. Tapi kan patokan kami tetap inspektorat. Atau mereka kembalikan, ya kami kembalikan. Bukan, gini aja dulu. Saya ini kan cuma sekretaris kan. Sampai ini kan secara resmi ke sini kan. Jadi saya nggak ada wewenang untuk jawab itu tanpa ada izin dari Pak Kades. Alangkah baiknya kawan-kawan yang datang ke sini ke tempat Pak Kades. Ya, sebelum kami ketemu Pak Kades, kami mungkin selama di atas dari zaman Bapak dari Kades ya. Ya, inilah kegiatan kami ya Pak ya. Iya betul. Saya juga sering sih ketemu sama Pak Kades. Ketika mereka datang, dan saya menjawab itu tetap harus izin Pak Kades. Apa Pak? Pak Kades ada di rumah. Kalau menurut saya sampai di sana. Tadi kebetulan kami proyek saya ya, itulah kami harus jadi kalau Pak Kades, Pak Sekdes menyuruh kami ke tempat di desa, ya nggak apa-apa Pak, kami juga nggak tahu tempatnya. Jadi bisa saya antarkan orang mau ke sana. Sudah, kita ke sana aja. Masih. Jadi bagus. Kita bantu.